Yang namanya mereka bekerja sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter, sebagai perawat, yang namanya bertemu dengan pasien yang kurang teredukasi itu adalah PR mereka, itu adalah konsekuensi pekerjaan. Oke guys, welcome back to my channel ya. Jaga kesehatan cuy, jangan baik bermalas-malasan, terus berusaha dan semoga semakin berjaya. Kali ini kita akan membahas kasus yang sedang ramai terkait dengan adanya pasien yang dihujat dan dihina oleh tenaga kesehatan, yang langsung saja kita buka beritanya dan kita baca secara lengkapnya. Dia ada pasien ya guys ya, yang bernama Yurizal Trikairawan. Pasien BPJS yang diduga terlambat ditangani rumah sakit usai menunggu 8 jam. Memicu perhatian publik, kasus ini kian memanas setelah curhatan almarhum di media sosial justru menuai komentar hinaan dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Sikap tak berempati tersebut memancing kecaman luas warganet yang kini mendesak adanya penindakan tegas atas dugaan pelanggaran etik medis begitu. Jadi pertamanya ada Yurizal ini, beliau yang telah meninggal dunia, itu membuat utas di mana beliau menyampaikan telah 8 jam belum dapat ruangan dan tidak mau mengspil rumah sakitnya karena beliau sadar beliau adalah pasien BPJS. Dan itu ada tuh potongannya tuh, potong aja Kak nadinya, nanti juga cepat dapat ruangan. Sebegitunya komentar orang-orang. Nih dari Benny, kalau full mau dipindahkan kemana, mau dipindah ke lantai, nggak ada hubungannya sama BPJS atau nggak BPJS yang make banyak. Otomatis yang dirawat juga banyak, nggak cuma you sendiri. Kalau mau pindah cepat, ruang jenazah selalu kosong. Ngeselin dah nakes atau rumah sakit, bahkan pemerintah melalui BPJS berusaha bantuin masyarakatnya malah begini. Sama netizen dicari orangnya dan ternyata beliau bekerja di rumah sakit umum daerah Ruteng, saya kurang tahu daerah mana. Tapi begitulah power netizen hari ini ya guys ya. Ada juga yang berkomentar, PP-nya kayak orang punya, tapi aslinya tidak punya kah? Tidak punya otak juga tuh, bahkan sampai berkomentar seperti itu ya guys ya. Bahkan sampai dicari sama netizennya, rekam jejaknya pernah mengatakan gak ada orang yang mau didolimi, tapi banyak yang gak sadar kalau dia sendiri dolim. Sampai dicari bahkan kelemahan-kelemahannya di masa lalu begitu. Dan ternyata beliau juga orang berprestasi, tapi ternyata etikanya seperti itu. Yuris orang PIP, harta PIP, ilmu PIP, akal tapi pengen diistimewain 8 jam sangat wajar, apalagi lo itu RS rujukan nasional, mungkin sekelas RSHS atau BDG, saya kurang tahu ini Bandung atau apa, RSCM Jakarta kan, boleh gue bilang sesuatu, lo PIP, banyak PIP, tuh. Dan dicari lagi ternyata beliau juga orang ini ya, orang kesehatan tuh. Part of General Hospital of Regional tuh. Bagian dari rumah sakit juga. Ada juga, ada si paling ahli surga, PP, pokoknya banyak banget orang-orang yang ternyata adalah tenaga kesehatan yang sampai berkomentar seperti itu, yang sangat near empati ya. Tuh, serangan jantung mas, nek pengen cepat IGD langsung cat lab, langsung terus budal ICU tuh. Tuh, potong aja Kak nadinya nanti juga cepat dapat ruangan. Dan saudaranya atau sepupunya itu sempat mengonfirmasi bahwasanya beliau telah meninggal dunia itu 7 hari kemudian ya guys ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya guys ya. Jadi intinya kita akan berusaha membahasnya secara objektif. Dari sisi pasien, mohon maaf sekali meskipun beliau telah meninggal dunia, tapi memang tidak bisa kita pungkiri beliau juga terlihat seperti tidak peduli atau tidak mengerti sistem rumah sakit lebih tepatnya. Beliau kita mungkin tidak bisa mengabaikan juga jika beliau itu juga sedang dalam kondisi yang cukup kritis, juga mengalami sakit yang luar biasa sehingga pengen cepat-cepat ditangani di rumah sakit sampai menunggu 8 jam bahkan. Tapi ya mau bagaimanapun rumah sakit jika penuh ya kita tidak bisa mengelak, harus mencari rumah sakit yang lain. Dan ketika membuat curhatan seperti itu memang terlihat seperti tidak peduli dengan sistem rumah sakit, mohon maaf sekali, tapi memang faktanya seperti itu. Kemudian yang kedua, dari pihak dokter dan tenaga kesehatannya juga terlihat seperti tidak berempati. Saya cukup tahu ketika ada dokter atau tenaga kesehatan yang berkomentar seperti itu pasti karena mereka telah memahami sistem tentunya. Mereka tahu sistem rumah sakit seperti apa, mereka tahu sering ketemu pasien yang mirip-mirip seperti itu, yang sering ngeyel, tidak paham sistem,
yang akhirnya membuat mereka juga memiliki tekanan tersendiri dalam pekerjaan. Karena saya juga memiliki teman seorang perawat yang juga sering bercerita, kadang ada pasien yang pengen kabur, kadang ada pasien yang ngeyel sama sistemnya, dan seperti itu yang banyak terjadi setiap harinya begitu. Jadi mereka marah, mereka berkomentar buruk seperti itu juga, saya kira itu terjadi karena tekanan pekerjaan. Tapi meskipun begitu, tidak bisa dibenarkan mereka untuk berkomentar seperti itu. Yang namanya mereka bekerja sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter, sebagai perawat, yang namanya bertemu dengan pasien yang kurang teredukasi, itu adalah PR mereka. Itu adalah konsekuensi pekerjaan. Mereka sebelum menjadi dokter dan perawat pastinya telah mengetahui bahwasannya mereka akan bertemu pasien yang kurang mengerti sistem, mereka akan bertemu pasien yang ngeyel. Itu adalah konsekuensi pekerjaan yang pasti telah mereka pahami begitu. Jadi saya kira ketika mereka berkomentar seperti itu adalah menunjukkan bahwasanya mereka tidak profesional, mereka tidak kuat dengan tekanan yang terjadi, dan karena hal itu mereka mengeluarkan emosinya secara brutal. Jadi dari kasus ini kita bisa belajar 3 hal. Pertama, sebagai pasien atau sebagai orang awam, sebelum berkomentar atau sebelum membuat curhatan seperti itu, usahakanlah untuk memahami sistem. Yang kedua, sebagai pihak mereka yang bekerja di bidang kesehatan dan sebagainya, seharusnya mereka lebih profesional karena itu adalah konsekuensi pekerjaan mereka. Dan yang ketiga, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Pada hari ini, setiap rekam jejak kita dapat diketahui oleh banyak orang, dapat dicari, dapat dilacak, dan jangan semudah itu untuk berkomentar buruk kepada orang lain, karena mulutmu harimaumu. Pada hari ini mereka yang telah berkomentar buruk itu telah melakukan klarifikasi, minta maaf, tapi meskipun bagaimanapun, masyarakat telah hilang rasa kepercayaannya kepada mereka, bahkan pihak rumah sakit juga tidak menerima permintaan maaf tersebut. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaannya pada hari ini dan terancam masa depannya karena mulutnya sendiri. Jadi berhati-hatilah dalam berkomentar, berbijaklah dalam bermedia sosial, karena jangan sampai masa depan Anda rusak karena mulut Anda sendiri, karena komentar Anda sendiri, karena kebiasaan buruk di media sosial yang seringkali Anda abaikan. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.